Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya sepersekian persen isi dari Al-Quran menerangkan perihal Al-Qasas. Tiada lain Allah menerangkan Al-Qasas dalam Quran semata-mata agar kita bisa mengambil pelajaran atas apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Wajar apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran oleh kalian, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Al-Qasas atau kisah-kisah dalam Quran akan ada dua macam. Yang pertama, kisah-kisah sebagai targhibun. Dan yang kedua, ada kisah-kisah sebagai tarhibun, yaitu ancaman. Dari sekian kisah yang berisikan targhib dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan satu kisah perihal keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kisah Nabi Ibrahim tiada lain adalah agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Maka Nabi Ibrahim diceritakan dalam Quran, beliau ini dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Ibrahim dengan firman-Nya yang diabadikan dalam Quran, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Ketika Ibrahim tidak mati, ketika dibakar, khawatir pengaruh dakwah Ibrahim semakin besar, maka raja, kaum, dan keluarganya mengusir Nabi Ibrahim. Dan ketika itu Ibrahim berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdini, aku akan pergi kepada Tuhanku dan dia itu akan memberikan aku petunjuk. Akhirnya dari Mesopotamia, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau itu pindah tempat ke daerah Palestina. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa Nabi Ibrahim dengan memberikan seorang anak laki-laki yang soleh yang bernama Ismail. Lalu kata Allah, Pabasyarnahu bigulamin halim, dan kami gembirakan Ibrahim dengan seorang anak yang sangat-sangat penyabar. Maka ungkapan
Pabasyarnahu bigulamin halimin. Kami akan gembirakan Ibrahim dengan seorang anak yang penyabar, mengisyarahkan bahwasanya Nabi Ibrahim beserta anaknya itu akan diuji oleh Allah, di mana ujian ini sebagai jawaban, ujian ini sebagai ungkapan dari Allah bahwa Allah sudah memberikan kepada Ibrahim seorang anak yang soleh, yang sangat penyabar. Terlebih lagi Tari mengatakan di usia 86 tahunlah Ibrahim baru mempunyai anak yang satu, yaitu Ismail alaihi salam. Benar saja Ismail baru lahir, ketika itu Ibrahim bermimpi untuk menyimpan anaknya di satu tempat yang bernama Bakkah. Hati seorang ayah mana yang akan rela? Hati seorang suami mana yang akan tega menyimpan anak dan istrinya yang baru lahir anaknya, istrinya baru melahirkan di satu tempat min ghairi dijar'in wala syarabin. Satu hal yang wajar secara manusiawi tidak akan sanggup. Akan tetapi walaupun dengan berat hati, kecintaan Ibrahim terhadap Allah mengalahkan kecintaan dia terhadap istri dan anaknya. Maka istrinya berkata, ila aina ya Ibrahim, hendak kemana engkau hai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak melirik dan terus pergi. Terakhir istrinya berkata, Allahu amaraka bihadza, Allah yang memerintahkanmu hal ini. Maka sembari menangis dan mengangguk, Ibrahim mengatakan, benar, Allah yang memerintahkan ini semua. Kalau begitu pulanglah engkau, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Adalah air Zam-Zam, lalu nanti kota Mekah menjadi kota yang ramai, dan dalam ibadah umroh akan ada yang disebut dengan sa'i antara Sofa dan Marwah. Ini adalah jasa dari kurbannya keluarga Ibrahim. Sudah lama tidak bertemu. Ibrahim diperintahkan untuk menemui anaknya. Quran mengatakan, palamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Dan tatkala Ismail sudah sampai pada masa dewasa, lalu Nabi Ibrahim alaihi salam ini mengutarakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ibrahim bermimpi menyembelih itu bukan hanya pada tanggal 9, tapi dari tanggal 8 Zulhijjah pun beliau sudah bermimpi untuk menyembelih anaknya. Dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, ru'yal anbiya fil manam wahyun. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Cuman mimpi kali ini luar biasa, anak sendiri harus disembelih. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah inilah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Selain arti tarwiyah itu memberi minum unta sampai kenyang, yang kedua artinya itu adalah apa? Yaitu masa merenung. Mimpi lagi tanggal 9, lalu apa yang terjadi? Ibrahim tahu itu adalah mimpi dari Allah, maka hari itulah disebut dengan Yaumu Arafah, dari kata Arafah. Apa yang dikatakan oleh Ismail ketika bapaknya berkata, inni arrafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Lalu anaknya menjawab, ya abatif al matu'mar.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka perkataan Ismail inilah sebagai jawaban bahwasanya benar-benar Allah telah memberikan keturunan yang soleh, yang cirinya adalah pensabar, dan itu dibuktikan ketika Ismail harus disembelih. Berkatalah ia, ya abatif al-matu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan ungkapan ini tidak mungkin muncul melainkan disebabkan pendidikan seorang ibu yang luar biasa. Allah munculkan jasa istri Nabi Ibrahim dengan untaian indah dari Ismail. Ya abatif al-matu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lalu kata Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah pasrah dan Ismail sudah ada di pelipis Nabi Ibrahim. Ismail dia pasrah, taat, tunduk, menjalankan perintah Allah dan perintah bapaknya. Serta Ibrahim pasrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sodakta ru'ya. Hei, dan kami menyerunya, hei Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Inna hada lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ujung ayatnya tersebut, Allah berfirman bahwasanya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami mengganti Ismail dengan sembelihan yang sangat besar. Nah, maka dari kisah inilah kita bisa memahami bagaimana berkurbannya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga ketika kita ingin napak tilas perjalanan kurban Nabi Ibrahim dan keluarga, siapkan 3 hal kata Nabi. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu, apabila anak Adam meninggal manusia terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Min sodakotin jariyah, dari sodakoh jariyah. Tuh, lihat Ibrahim, sodakoh jariyah beliau dengan keluarganya adalah adanya Ka'bah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang disimbolkan dengan manasik haji. Serta yang ketiga, au waladin solihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya, yang disimbolkan dengan Nabi Ismail alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kurbannya Nabi Ibrahim beserta keluarganya, di mana hal ini menegaskan pada kita kurban itu adalah kullu ma yutaqarrabu bihi ilallah, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.